Kecamatan Pupuh, Panon, dan Sukodono, Kabupaten Sragen. Ya, yang pertama, mari selalu mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini semuanya masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan baik dan walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada siang hari ini yaitu terkait rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2023, yaitu bersama PUK Indonesia, distributor dan kios pupuk lengkap Kabupaten Sragen. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang berikutnya nanti sambutan dari perwakilan distributor, selanjutnya acara inti pengarahan dari PUK Indonesia, yang selanjutnya kita tanya jawab, yang terakhir penutup dan istirahat. Mari acara pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Zaini. Kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita berdoa. Semoga dengan apa yang kita doakan, acara pada kesempatan siang hari ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat kepada petani kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa li'adhimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was salamah fid dini wad dunya wal akhirah. La tadfi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaita wala hamman illa farrastah wala bullan illa hadaita wala waladan illa tarbiyata wala hajatan min hawaji dunya wal akhirah illa qadaitaha sabdaha bi rahmatika ya Muhammad rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Muhammad Zaini doanya. Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan distributor kepada Ibu Dharma, kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada siang menjelang sore ini kita masih diberi nikmat sempat untuk berkumpul bersama di Kecamatan Pupuh dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang saya hormati perwakilan dari PI, Mas Cahyo dan Mas Wawan, teman-teman distributor, admin, dan Bapak Ibu penyalur Kecamatan Panon, Sukodono, dan Pupuh. Kami mewakili distributor ketiga itu dari CV Putra Mandiri Jaya mengucapkan selamat datang atas kerawan panjenengan
kami mengucapkan terima kasih bahwa kenapa kita berkumpul di sini. Kita pertama untuk penandatanganan SPJB karena distributor sudah melakukan penandatanganan SPJB di jauh sana di Bali nggih. Tapi untuk Bapak Ibu karena kita dekat-dekat saja nggih, nggak usah ke Bali, nggak jauh, dari di sini saja nggih, di perwakilan didekatkan. Mintanya di Bali Bapak Ibu. Jauh sekali nggih, seperti itu nggih. Ya, ini di sini sudah alhamdulillah, yang penting kita sudah tanda tangan. Dulu memang kayak seperti di Solo, di Jogja, ini kemarin itu di Bali nggih, seperti itu. Sudah penandatanganan penandatangan distributor, dan ini sekarang Bapak Ibu penyalur untuk bertanda tangan melakukan SPJB nggih. Dan nanti untuk selanjutnya itu mengenai pengarahan semua saya serahkan ke PI nggih. Karena distributor ini tugasnya hanya penyalur barang saja nggih. Nanti untuk kita cuman distributor itu juga membantu pemerintah agar Bapak Ibu semua melakukan penyaluran. Ini bukan jual beli nggih, untuk subsidi itu bukan jual beli, untuk melakukan penyaluran dengan tertib. Jadi distributor itu tak henti-hentinya selalu mengadakan pembinaan kepenjenengan nggih. Nanti selanjutnya baru dijelaskan panjang lebar oleh PI nggih, perwakilan dari PI Mas Cahyo atau Mas Wawan nggih. Sekian dulu ucapan selamat datang dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Bu Dharma. Sambutan perwakilan dari distributor Kabupaten Sragen. Selanjutnya yaitu acara inti, sambutan dan arahan dari Pupuk Indonesia kepada Pak Cahyo dan Mas Wawan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak-bapak Ibu dari distributor, ingkang kula hormati Mas-mas Bapak admin dan seluruh KPL di Kecamatan Plupuh, Tanon dan Sukodono nggih. Pertama-tama mari kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih bisa bersilaturahmi. Yang penting silaturahmi dulu Pak ya. Sekarang ini orang ketemu. Jadi kita masih sudah bersilaturahmi di sini dalam rangka SPJB kios dan dispo tahun 2023. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita, uswatul hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita syafaat di yaumul akhir. Ingkang sepina kula ngaturaken terima kasih banyak sudah berkenan di dalam SPJBK ini, juga terima kasih banyak di tahun 2000 atas kerjasama di tahun 2022 ya. Jadi di tahun 2022 itu alhamdulillah kita sudah menyalurkan pupuk sebesar 99% ya untuk NPK-nya, dan untuk zuranya 98%. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Jadi insya Allah nanti kita di tahun 2023 ini kita bisa optimis 100% ya Pak J. Jadi kendalanya apa nanti bisa disampaikan, kenapa tidak bisa tersalur. Jadi evaluasi di tahun 2002 itu apa kendala-kendalanya. Kemudian terkait dengan
perubahan kebijakan ya. Jadi kalau untuk penyiaran pupuk itu panjenengan sudah tahu semua. Sudah lama jadi pengajar terkait administrasi itu sudah tahu semua. Jadi mungkin ini sedikit saya sampaikan tentang perubahan peraturan yang ada di tahun 2023 ini. Jadi untuk di tahun 2023 ini ada sedikit perubahan terkait dengan perizinan. Dulu kan mengacu pada SK Permendak tahun 15 tahun 2015. Sekarang itu ada aturan yang baru, itu mengacu pada Permendak nomor 4 tahun 2023. Jadi terkait yang berbeda terkait dengan SIUP ya, SIUP sangat tidak ada. Sekarang sudah ada NIB semua. Sampun NIB semua sih Pak. Jadi sekarang harus NIB. NIB itu sudah mencakup semuanya. Kemudian perubahan yang terjadi juga terkait dengan stok ya. Dulu ada kewajiban stok 1 minggu sebelum pemakaian itu harus sudah menstok. Jadi tapi misalnya kalau udah stok kan ada punishment-nya. Tapi untuk perubahan peraturan ini kalau misalnya alokasi habis itu tidak ada kewajiban untuk menstok lagi. Jadi lebih longgar peraturan-peraturan yang ada di tahun 2023 ini. Sampun SPJP dari Bu? Belum. Jadi sebelum SPJP nanti dibaca semuanya Bu, jangan asal ditandatangani. Jadi semua harus dibahas. Kalau saya melihat tadi buka tanda tangan, manut baik. Saya ngarep gawe. Jadi jenengan pelajari satu ayat-ayat pasal-pasal dipelajari. Sedikit bocoran, ada perubahan mungkin pasal dalam SPJP ini. Pasal pelalaian. Pasal berapa Bu? SPJ pasal 4 ayat 2. Jadi terkait dengan adanya pelarangan pupuk abal-abal. Jadi kios KPL itu dilarang untuk menjual pupuk yang menyerupai pupuk yang diproduksi oleh pupuk Indonesia. Jadi banyak sekali pupuk, mungkin merek-mereknya ya SP.36, Poska, Bonska, niku ampun. Itu dulu di tahun 2000 tidak ada aturannya. Tapi untuk tahun ini dalam SPJP jenengan baca itu ada. Berarti jenengan kalau baca tanda tangan itu sudah harus manut. Pupuk murahan abal-abal itu merugikan petani. Mungkin di sisi lain menguntungkan panjenengan semua, tapi mesakno petani. Mungkin seperti itu. Jadi dalam SPJP jenengan harus pahami betul. Oh, kewajibanku ini. Oh, aku dilarang ini. Itu harus tahu. Jangan asal tanda tangan. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan evaluasi tahun 2002, memang pupuk itu pupuk barang subsidi Pak Buje. Jadi semua penyalurannya itu diawasi oleh KP3. Dalam hal ini KP3 itu banyak sekali. Kemarin itu barusan di Gemolong itu ada reskrim keliling terkait dengan adanya pupuk temuan harga HET tersebut. HET itu mutlak sebenarnya. HET itu jangan sampai kita menjual di atas HET. Jadi laporan kemarin ke reskrim itu pupuk itu kios menjual di atas HET dan mereka punya videonya, bukti-bukti video itu dilengkap semua. Saya dilihat ada semua. Tapi memang kios itu pintar, tidak ada yang ngasih nota. Dalam nota yang kan ada notanya pasti HET. Jadi seperti itu. Saya tanyakan Pak notanya Pak. Notanya benar-benar hanya laporan video dari petani. Seperti itu. Jadi saya mewanti-wanti pada semua KPL itu ibaratnya HET itu sama dengan NKRI, harga mati. Tapi saya yakin tidak ada jual HET. Situ saya jual HET ngacung Pak.
Seperti itu. Jadi kalau kami mengituskan yang jangan menjual HET di atas HET seperti itu. Kemudian terkait dengan pelaporan, kami memang tiap hari keliling ke kios-kios ya Bu ya. Jadi nanti di bulan Mei, April Mei itu ada BPK RI AKN 4. Tapi kita berdua saja tidak keseragian sih Bu. Jadi BPK tiap bulan April Mei itu turun, insya Allah tidak keseragian. Tapi apapun yang terjadi harus dipersiapkan tentang masalah pelaporannya. Jadi pelaporan tahun 2022 itu harus disiapkan, dijilid per bulan. Jangan hanya mau dikunjungi petugas lagi ribut dijilid kabeh. Saya tuh memang bulan November, Desember itu keliling kios. Saya cek laporan-laporannya. Jadi tiap kecamatan saya 5 kios, berapa 5 kios. Itu rata-rata ya memang banyak yang tertib, banyak juga yang laporan baru dibuat. Jadi terbalik-balik laporan bulan Januari, bulan Februari karena memang kesusu gawenya dicek sama petugas. Jadi saya tekankan lagi bahwa pelaporan itu harus tertib. Jadi jangan sudah tahu semua lah, sudah hafal semua tentang pelaporannya apa aja harus wisuwi ketiga harusnya sudah tahu. Jadi walaupun bulan itu tidak ada penyaluran tapi harus juga dibuat laporannya. Kan ada F6-nya. Di staples setiap bulan. Kalaupun tidak dijilid, di staples jadi satu pun gak masalah seperti itu. Jadi memang pupuk bersubsidi, pupuk dalam pengawasan. Kemudian terkait apa tantangan di tahun 2023 ini? Yang pertama itu kartu tani Pak Cik. Kartu tani itu sekarang tidak mengacu pada EDKK tapi mengacu pada alokasi. Jadi masing-masing jatahnya tiap petani itu ada dalam kartu tersebut. Jatahnya 100 tidak lebih. Jadi untuk penggunaan manual sangat dibatasi. Jadi perlu peran dari bapak-bapak ibu KPL semua untuk lebih aktif lagi ke tingkat petani. Jadi jangan itu tanggung jawabnya apa itu PPL, tanggung jawabnya Bank BRI. Tidak, tanggung jawab kita semua terkait dengan kartu tani. Karena memang tahun 2023 ini alokasinya memang naik. Untuk urea mungkin 40.000 ton. Di tahun 2022 berapa? 31.000 jadi 40.000. Kemudian untuk NPK dari 23 menjadi 25.000. Jadi udah meningkat banyak. Tapi penyalurannya memang itu alokasi. Jadi memang harus betul-betul kartu tani itu harus betul-betul kita kawal. Jangan hanya anak kartu tani ini ya wis. Jadi kita peran aktif dari kita semua. Ya misalkan ada taruhlah petani yang ke situ tidak punya kartu tani, langsung dilayani saja. Langsung maksudnya kayak kios sumber lawang tadi. Jadi saya betul ingat kalau petani datang nggak punya kartu tani diminta KTP-nya. Nanti diantarkan ke BRI sama dia. Seperti itu. Dia aktif plus uang 100.000 dia untuk administrasinya. Seperti itu. Jadi aktif. Peran aktif dari Bapak Ibu KPL untuk penyaluran tahun 2023 ini. Kendala-kendala mungkin nanti kita bisa tanya tentang kendala-kendala kartu tani apa saja. Mungkin nanti bisa kita pecahkan bersama-sama. Kemudian terkait dengan sekarang kan memang zaman-zaman digital ya Pak Bu. Semua pelaporan itu harus lewat digital. Dan petani pun untuk ibaratnya laporan itu laporan masalah penyelewengan, laporan masalah kelangkaan itu sekarang gampang sekali untuk langsung ke gubernur, langsung ke presiden, mudah sekali. Karena zaman-zaman digital seperti ini. Jadi untuk meminimalisir tersebut maka kita harus punya pegangan. Misalkan ada laporan kios A ini langka, nggak ada pupuknya. Kemudian kios A ini harganya tinggi, dia langsung ke
gubernur itu gampang sekali pada zaman ini. Makanya untuk menghindari hal tersebut kita harus punya bukti yang kuat. Napa niku? Ya tertib argumentasi tadi. Kita punya argumentasi yang kuat, tertib, itu sudah cukup untuk menangkal bukti-bukti tadi. Jadi memang harus ibaratnya ya wis zamane kios ki gak tertib. Sekarang harus tertib semua. Nek wis tertib aman, enak laporan jo aman, enak awon aman wis. Dadi uripi penak ngoten iki. Kemudian terkait dengan masalah sedikit tentang masalah pupuk abal-abal tadi, jadi dalam SPJP itu ada pasal itu, jadi Bapak Ibu memang dilarang untuk menjual pupuk abal-abal tadi, karena memang sudah ada temuan dari kepolisian juga terkait pupuk tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting, banyak beredar pupuk subsidi yang ilegal, itu juga dilarang. Kadang alasan dari kios itu untuk menjual pupuk ya, aku kulaknya jobo mas. Pun sekarang harganya 250, ada pun sekarang harganya 220 itu biasa. Tak tanya aku kulaknya jobo mas. Dengan menjawab itu pun dia sudah salah. Jadi pengecer dilarang mengambil pupuk subsidi selain dari distributor resminya. Itu akan membuka peluang untuk menjual harga yang tinggi, karena ada temuan Bapak Reskrim kemarin itu, mungkin Pak temannya Mas Yanto itu, Pak Setia itu, saya dipanggil ke Reskrim seperti itu. Jadi dia menemukan pupuk Ponska harganya 220, Ponska harga 250. Setelah itu saya tanya, aku tuh jobo mas, nah, itu salah juga. Jadi ini akan membuka peluang untuk menjual harga yang tinggi. Jadi mungkin saya tidak ngomong banyak pada sore kali ini. Intinya marilah kita tertib administrasi untuk tahun 2023 ini. Tidak zamannya lagi untuk penyimpangan lagi. Mungkin di sisi lain kalau ngambil pupuk alasan itu membantu petani, nah iya pupuk apa subsidi ilegal tersebut, tapi itu tetap melanggar hukum. Nah melanggar hukum kan nak pulih bisa ibaratnya dibawa ke APH kan bisa. Jadi kita untuk hidup tenang, menjual tenang itu kita tertib administrasi saja. Kita membeli pupuk juga dari distributor resmi. Kemudian tambah sedikit tentang masalah kalau misalnya kekurangan pupuk ya kita beli non subsidi, karena memang PI menyadari bahwa alokasi pupuk di kita itu masih kurang, hanya mungkin Ponska hanya 30%-nya dari kebutuhan petani. Makanya PI menyediakan pupuk non subsidi yang berkualitas. Ya betul, mahal. Karena pupuk non subsidi itu harganya juga mengikuti harga bahan bakunya mas, namanya tidak subsidi. Jadi kalau bahan baku naik, mungkin tiap minggu naik, kadang juga turun. Nah, kui pak, tempilan kui pak, masalah kui. Jadi nanti kalau misalkan ada sekarang di Dinas Perdagangan Pak Bu ya, itu ada aplikasi yang namanya sini Mas Den. Itu untuk melayani semua keluhan-keluhan dari petani. Jadi petani-petani itu kalau mengeluh ke perdagangan banyak sekali. Jadi teguran-teguran kami juga sama Mas Daru dari perdagangan itu, keluhan-keluhan dari teguran petani itu dari mulai harga, dari mulai kelangkaan, dari mulai penyimpangannya banyak sekali. Tapi karena itu kami skip lah istilahnya. Kemudian kami mengingatkan kembali untuk kepada Bapak Ibu distributor bahwa laporan itu jangan dibuang Pak Bunyi. Jadi laporan itu sampai dengan 5 tahun tidak boleh dibuang. Jadi disimpan rapi. Karena memang BPK itu matinya 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun boleh dihilang, tapi disimpan. Apalagi di tahun berikutnya, maksudnya di tahun 2002 itu tetap harus disimpan. Karena memang BPK itu mungkin 2 kali datangnya. BPK itu adalah AKN 4. Jadi itu saja
bisa kami sampaikan, mungkin ada tamu dari Mas Wawan. Intinya bahwa selamat atas Bapak Ibu semua untuk SPJP di tahun 2023 ini. Selamat bekerja sama kembali dengan kami. Semoga di tahun 2023 ini penyaluran semua akan menjadi lebih lancar, lebih banyak manfaat untuk kita semua. Sekar sematan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas terkait dengan apa? Realisasi per kecamatan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan terkait realisasi per kecamatan, yaitu Kecamatan Plupo untuk urea 99,96%, untuk NPK 99,99%, untuk Kecamatan Tanon urea 99,98%, untuk NPK 99,31%, Kecamatan Sukodono urea 100%, untuk NPK-nya 98,77%. Jadi alhamdulillah untuk 3 kecamatan tersebut melebihi di angka 95%. Untuk selanjutnya, untuk kewajiban kios ya, kami mengingatkan, tadi sudah disampaikan untuk Mas Cahyo bahwa terkait aplikasi RMS, Bapak Ibu setiap hari Senin, Kamis dan akhir bulan wajib untuk melaporkan stok melalui aplikasi tersebut. Dan selanjutnya membuat laporan bulanan. Bapak Ibu harus tertib untuk persiapan BPKRI turun di tahun ini. Mungkin sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi juaranya urea mana? Sukodono 100%. Kalau Plupo juaranya NPK 99,9%. Hanya sedikit. Mungkin ada apa Mas Cawan? Cek ya. Jawab. Oke, sudah itu paparan dari Pak Wawan dan juga Pak Cahyo terkait dengan birokrasi aturan dan peraturan untuk 2023. Ada perubahan peraturan Pak ya tadi ya. Nomor berapa Mas tadi Mas? Disampaikan tadi. Ya. Oke, SPJP 4. Ini sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu terkait dengan penyaluran di 2023. Ada hal yang mau ditanyakan, baik itu terkait dengan kartu tani maupun terkait dengan peraturan yang baru yang tadi belum jelas. Kenapa kios sekarang nggak boleh menjual pupuk alternatif yang mirip produknya BUMN ya Pak ya? Contohnya apa Pak? Contoh nih. Banyak Mas. Oh banyak. Nah itu satu pasal yang berbeda di tahun ini dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin nggak masuk di SPJP Pak ya? Ada. Ada itu banyak pupuk non subsidi yang produknya hampir sama dengan produknya BUMN. Nah ini perlu dicermati. Berarti di 2023 tidak boleh menjual itu. Yang pengen dados kios meleh. Karena aturannya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu monggo ada yang tanyakan terkait dengan pertemuan pada siang hari ini, monggo. Langsung aja. Ini sebenarnya mau hadir ini Mas Kurniawan ya, AE kami. Tapi beliau berhalangan hadir karena pada saat ini sedang menemani direksi dari Jakarta. Jadi kami yang mewakili. Monggo Bapak Ibu tentang kartu tani nopo unek-uneke. Monggo. Wah, Pak Sumir nangel jawab iki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami KPR dari Plupo mengawali
proses tanya jawab ini kami mewakili dari KPL Lubuk, antara lain begini. Setelah diberikan petunjuk kaitannya dengan cara membuka kota lewat versi yang baru dengan kode multi payment dan lain sebagainya, kami mencoba dari kartu yang ada di tempat kami. Ini setelah kami rekap, ternyata data yang bisa diberikan atau pupuk yang bisa ditebus sampai hari ini hanya 2 musim. Artinya rekap kartu tani yang ada, sekalipun masih ada kurang lebih 251, ini yang ada hanya untuk 2 musim. Jadi yang 1 musim, yang mereka yang belum dapat kartu tani, kalau tidak secepatnya diantisipasi, maka pupuk itu nanti tidak akan bisa tertebus semuanya. Jelas ya rekan-rekan ya? Jelas. Ini langkahnya bagaimana. Dari BP kemarin sudah berikan sinyal, tolong RDKK alokasi ini di Belupuh lain Pak, karena di Belupuh itu yang draft dari pusat, saya mohon diabjad untuk mempermudah cross check kartu tani Alfiaton, Arif, Asmorjo ini dijejer akan ketemu, akan lebih mudah. Grup S sendiri, N sendiri, W sendiri. Ini ketemunya kalau digesek hanya akan bisa nebus 2 musim tanam lebih sedikit. Nah ini terus langkahnya bagaimana? Dari UP kemarin sudah memberikan sinyal mereka yang belum punya kartu tani, ini katanya BRI akan secepatnya membantu. Nih, kemudian kaitannya dengan pupuk abal-abal. Pupuk abal-abal ini yang ketemunya ya bukan pupuk dari disebutan kan begitu kan? Ya. Ini iya ngelak. Iya. Ini rekan-rekan begini, kami kemarin dengan Kapolsek. Gini Pak Kapolsek, kalau pupuk dari Belupuh sekali lagi tolong dimonitor 1 LSM. Kedua kali pupuk yang dari Belupuh jangan ada yang keluar dari Belupuh. Nah Belupuh itu penak itu jelasnya gitu. Tapi setelah kami amati, ternyata pupuk-pupuk yang dari luar Belupuh harganya sudah melambung. Jadi pengertiannya kalau diterapkan lewat apa yang ada di RDKK, yang notabene-nya pupuk itu kurang, sangat kurang, apalagi kalau itu tidak ambil dari luar yang notabene-nya pupuk abal-abal gak entuk. Guys, ngabut. Ini Mas kalian saya kira mungkin dari teman-teman akan menambahi, silakan. Terima kasih Bu Esti, ada sekalipun Raja Nusantara ini ternyata baik untuk mengantisipasi kaitannya dengan kekurangan urea yang kemarin campur ya katanya tambah roto gitu aja. Terima kasih. Ye, tambah lemu itu. Ye. Guys, saya kira sekian dari PI, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih menambah apa yang disampaikan Raden Mas Sumirin. Terkait dengan kartu tani, banyak kendala di lapangan karena di tempat saya baru 75% di tempat saya sendiri. Nah, hal ini untuk segera tercapai 100%, ini belum ada kesamaan persesi di tiap daerah unit. Jadi ono sing kolektif, ono sing ora. Yang susah adalah orang jompo, orang mungkin arep digawa nang nggone BRI, itu belum ada kesamaan persesi itu tolong kontak dari BRI cabang agar dipermudah khususnya kartu tani ini. Soalnya ini program pemerintah harus kita sukseskan bersama. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Sumirin, Pak Darnianto. Mantan PPA semua. Jadi
pengetahuan mereka tuh jauh sudah tingkat tinggi lah. Jadi iso jawab tekok masih. Padahal iso jawab Pak Sumirin karo Pak Daryanto ngetes sih balik. Jadi terkait memang kartu tani itu masalahnya banyak sih. Kalau ngomong masalah kartu tani nggak bakal selesai 1-2 hari. Pada intinya sebenarnya tadi kerjasama, kita kerjasama dengan lapang dada lah. Iki yo urusan lu pada jadi yo kewenangan BRI, kewenangan DPP, tapi ya udah kita juga harus kerjasama. Jadi memang butuh effort lebih untuk kaum tani ini. Jadi BRI, mungkin kuncinya di BRI ya. BRI itu ada yang enak, ada yang susah. Biasanya kalau pegawainya baru itu memang alot, pangan jangan, gak gelem istilahnya apa bareng-bareng itu nggak mau. Jadi tapi kalau pendekatan kita lah istilahnya BRI untuk MIRI itu nyatanya juga bisa bagus, bisa kolektif, kayak seperti itu. Terkait dengan nama alokasi ya Pak Sumirin tadi cuma 2 musim ya. Ya karena memang tercatat di 2 musim ya Bu ya. Ini Mas yang ditanyakan Pak Radit Mas Sumirin tadi, maksudnya kartu tani yang ada, gitu, jika dicek kuotanya sampai hari ini cuma cukup 2 musim. Berarti ada